Halo semuanya, selamat datang di video tutorial responsi PPIC periode genap tahun 2024-2025. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tutorial forecasting menggunakan aplikasi Minitab. Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and comment konten-konten dan channel YouTube BSCE ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke video tutorialnya, ada baiknya dulu nih kita tahu apa sih itu forecasting dan apa itu fungsinya. Nah, forecasting atau peramalan adalah prediksi, proyeksi, atau estimasi terjadinya suatu kejadian atau aktivitas yang tidak pasti di masa depan. Karena masa depan sangat sulit dipastikan, maka diperlukan sistem forecast baik secara implisit maupun eksplisit. Tujuan dari forecasting adalah menggunakan informasi terbaik yang tersedia saat ini sebagai panduan aktivitas di waktu ke depan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, selanjutnya ada apa aja sih jenis-jenis dan teknik forecasting itu? Jadi, di sini terdapat 3 jenis dan teknik dalam melakukan forecast, yaitu teknik kualitatif, teknik ekstrinsik yang bersifat kuantitatif, dan teknik intrinsik yang bersifat kuantitatif. Teknik kualitatif adalah proyeksi berdasarkan penilaian, intuisi, dan pendapat yang diinformasikan. Salah satu metode forecasting secara kualitatif yaitu adalah metode Delphi, di mana metode ini menggunakan para ahli yang memberikan pendapatnya tentang kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya, itu adalah teknik ekstrinsik yang bersifat kuantitatif. Teknik ekstrinsik adalah proyeksi berdasarkan informasi eksternal yang berkaitan dengan demand dari produk perusahaan. Salah satu contoh metode peramalan ekstrinsik adalah metode kausal, di mana metode peramalan ini menggunakan data dari sumber selain angka yang diramalkan seperti variabel-variabel eksternal yang berkaitan dengan forecast. Dan yang terakhir yaitu adalah teknik intrinsik yang bersifat kuantitatif. Teknik intrinsik ini menggunakan data historis untuk melakukan peramalan. Data-data ini biasanya disimpan oleh perusahaan. Teknik intrinsik mendasarkan pada asumsi bahwa yang terjadi di masa lalu akan terjadi di masa yang akan datang. Teknik intrinsik yang umum digunakan yaitu adalah metode time series. Nah, jadi pada video kali ini kita akan berfokus pada teknik intrinsik yang bersifat kuantitatif. Nah, sebelum masuk ke video tutorialnya, ada baiknya kita pahami dulu nih, apa aja sih jenis-jenis pola data dalam time series itu. Nah, jadi jenis-jenis pola data dalam time series itu ada 4. Yang pertama adalah konstan, trend, seasonal, dan cyclic. Nah, selanjutnya, terhadap jenis-jenis dan pola data tersebut, apa aja sih metode forecasting yang cocok atau biasa digunakan dalam time series? Nah, jadi di sini terdapat 5 metode forecasting yang biasa digunakan dalam time series, yaitu ada winter model, moving average, ARIMA, exponential smoothing, dan Holtz model. Nah, moving average adalah metode peramalan yang menggunakan jumlah rata-rata periode N dari data periode terakhir untuk dilakukan peramalan di periode berikutnya. Metode ini berguna apabila kita dapat mengasumsikan bahwa permintaan tetap stabil dalam jangka waktu tertentu atau stasioner. Selanjutnya, itu adalah exponential smoothing. Exponential smoothing memberikan bobot secara eksponensial pada data yang diobservasi. Metode ini cocok dengan pola data tren karena dapat menangkap perubahan tren secara dinamis dengan memberikan bobot lebih besar pada data terbaru. Selanjutnya ada double exponential smoothing atau Holtz model.
Nah, jadi metode Holtz exponential smoothing cocok untuk data permintaan yang memiliki tren. Karena metode ini menambahkan komponen khusus untuk menangkap perubahan tren dari waktu ke waktu. Holtz menggunakan dua parameter utama, yaitu smoothing level untuk menyesuaikan nilai dasar dan smoothing trend untuk memperbarui arah perubahan permintaan. Dengan pendekatan ini, metode Holtz lebih responsif terhadap peningkatan atau penurunan tren. Selanjutnya, itu ada Winters model. Metode Winters exponential smoothing ini cocok untuk data permintaan yang memiliki pola musiman atau seasonal. Karena metode ini mampu menangkap fluktuasi berulang dalam periode tertentu. Winters menambahkan komponen musiman selain level dan tren, sehingga dapat memprediksi berdasarkan pola yang berulang setiap periode, misalnya bulanan atau tahunan. Nah, yang terakhir, ini adalah ARIMA, atau Autoregressive Integrated Moving Average. Adalah model statistik yang digunakan untuk menganalisis data deret waktu dan memprediksi nilai masa depan berdasarkan pola-pola historis. ARIMA merupakan salah satu metode peramalan yang paling fleksibel dan efektif karena metode ini dirancang untuk menangani data deret waktu yang kompleks dan non-stasioner. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih, apa sih perbedaan-perbedaan dari tiap metode itu? Jadi, yang pertama, untuk moving average itu tidak cocok digunakan untuk data yang bersifat trend dan seasonal. Moving average ini cocok digunakan untuk data-data yang bersifat fluktuatif namun masih dalam batas tertentu. Selanjutnya, yaitu adalah exponential smoothing atau simple exponential smoothing. Simple exponential smoothing ini cocok digunakan untuk data yang bersifat tren namun stabil. Selanjutnya, ada Holtz exponential smoothing. Nah, Holtz exponential smoothing ini cocok untuk tren yang bersifat linear atau mengalami peningkatan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu Winters exponential smoothing. Ini cocok digunakan untuk data yang memiliki pola tren dan seasonal. Nah, teman-teman udah pada tahu kan tentang penjelasan dan macam-macam teknik dalam melakukan forecasting. Selanjutnya, yuk kita langsung mencoba forecasting menggunakan software Minitab. Nah, jadi di sini kami memiliki studi kasus yaitu pada CV BSCE Bladforge yang merupakan sebuah perusahaan pisau yang memproduksi dua jenis pisau, yaitu pisau dapur dan pisau lipat, dengan spesifikasi yang akan diproduksi sesuai perkiraan pasar oleh manajemen. Jadi, pada data ini terdapat 36 periode data demand dari pisau dapur maupun pisau lipat. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan itu adalah melakukan plot data demand time series. Nah, plot data demand time series ini dilakukan untuk menampilkan grafik demand terhadap waktu dan untuk menganalisis pola data berdasarkan grafik yang ditampilkan. Nah, jadi teman-teman bisa buka aplikasi Minitab-nya aja. Selanjutnya, untuk mempermudah pengerjaan memplotting data demand berdasarkan time series, teman-teman bisa copy data demand selama 36 periodenya ke dalam Excel terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman copy, maka tinggal di blok saja seluruhnya. Lalu kita kopikan data dari Excel ini ke software Minitab. Teman-teman bisa blok semua, lalu klik Ctrl C. Lalu teman-teman buka aplikasi Minitab-nya. Teman-teman kopikan di sini. Nah, untuk kolom C1 itu kan periode, maka teman-teman bisa beri nama periode. Nah, untuk kolom C2 itu adalah kolom demand, maka teman-teman bisa beri nama demand. Nah, selanjutnya gimana sih cara melakukan
plot data demand secara time series pada software Minitab ini, teman-teman bisa pilih start saja pada bagian atas ini. Nah, lalu di sini teman-teman bisa pilih time series, lalu pilih time series plot. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa pilih yang simple saja, lalu klik OK. Nah, untuk seriesnya, teman-teman bisa isikan kolom C2 atau kolom demand. Teman-teman pilih select. Nah, teman-teman bisa klik bagian time or scale-nya ini untuk periodenya. Teman-teman bisa pilih stem, lalu pada kolom stemnya diisikan C1 atau periode. Lalu klik OK. Apabila tampilannya sudah sesuai, maka teman-teman bisa klik OK saja. Nah, maka akan muncul hasil grafik time series plot of demand. Nah, dari grafik ini dapat dilakukan analisis terlebih dahulu bahwa data demand yang kita miliki selama 36 periode memiliki pola data siklus. Maka teman-teman nantinya dapat melakukan forecasting dengan menggunakan metode yang tepat. Metode yang pertama yaitu moving average. Metode ini merupakan metode peramalan yang menggunakan jumlah rata-rata periode dari data periode terakhir untuk dilakukan peramalan di periode berikutnya. Metode ini berguna apabila kita dapat mengasumsikan bahwa permintaan tetap stabil dalam jangka waktu tertentu atau stasioner. Selanjutnya, yaitu penerapan metode moving average dengan menggunakan software Minitab. Yang pertama, kita ketik start, lalu kita ke time series, lalu pilih moving average. Di sini akan muncul dialog moving average. Untuk kolom time variable akan kita isi dengan demand. Untuk MA length kita isi dengan 2, yang mana angka 2 ini menunjukkan bahwa kita menggunakan rata-rata 2 periode terakhir untuk menghitung nilai peramalan. Selanjutnya, kita centang pada center the moving average, lalu centang juga pada generate forecast. Di sini, untuk number of forecast, kita isi dengan 4, yang berarti peramalan yang kita lakukan adalah untuk 4 periode ke depan. Dan untuk starting from origin, kita isi dengan 36. Di sini, 36 merupakan titik awal untuk perhitungan. Selanjutnya, agar grafik menunjukkan periode yang sesuai, klik time, lalu pilih stem. Di sini akan kita isi dengan periode. Lalu pilih storage dan centang pada bagian forecast. Lalu pilih graphs. Di sini kita pilih pada plot predict versus aktual. Lalu result. Di sini kita pilih summary table and result table. Oke. Lalu klik OK. Setelah kita klik OK, akan muncul grafik perhitungan, di mana di sini dapat kita lihat grafik untuk perhitungan aktual, feeds, serta forecast. Untuk forecast sendiri, pada 4 periode ke depan kita dapatkan terdapat 4.118 unit yang perlu kita produksi, serta terdapat perhitungan MAPE sebesar 3,4, MAD sebesar 152,5, dan MSD sebesar 29.486,6. Pada tabel perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwa nilai error yang relatif kecil menunjukkan bahwa metode moving average cukup akurat dalam meramalkan permintaan untuk dataset ini. Metode selanjutnya yaitu single exponential smoothing. Metode ini memberikan bobot secara eksponensial pada data yang diobservasi.
Metode ini cocok dengan pola data tren karena dapat menangkap perubahan tren secara dinamis dengan memberikan bobot lebih besar pada data terbaru. Selanjutnya, yaitu perhitungan forecast dengan menggunakan metode single exponential smoothing dengan menggunakan software Minitab. Untuk langkah-langkahnya, yaitu yang pertama kita klik Start, lalu ke Time Series. Di sini kita pilih Single Exponential Smoothing. Setelah muncul dialog Single Exponential Smoothing, langkah berikutnya yaitu kita isi kolom variabel dengan demand, lalu pilih Use pada Wait to Use in Smoothing, dan ubah angka menjadi 0,054 atau di sini merupakan nilai alfa yang didapatkan dari rumus 2 dibagi dengan total periode tambah 1. Angka 0,054 ini menunjukkan tingkat smoothing, di mana semakin kecil nilainya, semakin lambat perubahan dalam peramalan. Selanjutnya, centang pada Generate Forecast, lalu isi 4 pada Number of Forecast yang menunjukkan bahwa peramalan yang kita lakukan adalah untuk 4 periode ke depan, dan 36 pada kolom Starting from Origin yang menunjukkan 36 merupakan titik awal perhitungan kita. Selanjutnya, agar grafik menunjukkan periode yang sesuai, klik Time, lalu kita pilih Stem. Di sini kita isi dengan periode, lalu Storage. Di sini kita centang pada bagian Forecast. Selanjutnya Graphs. Di sini kita pilih Plot Smoothed versus Aktual. Dan Result, kita pilih Summary Table and Result Table. Lalu klik OK. Setelah kita klik OK, akan muncul tabel perhitungan serta grafik untuk persebaran data, baik itu aktual, smoothed, dan forecast. Setelah itu, di sini kita dapat lihat bahwa untuk 4 periode selanjutnya, nilai forecast yaitu sebesar 4.501 untuk masing-masing periode. Dan untuk tabel perhitungan, kita dapat melihat bahwa MAP sebesar 8, MAD sebesar 326, dan MSD sebesar 143.103. Di sini dapat kita simpulkan bahwa nilai error yang lebih besar dibandingkan dengan metode moving average menunjukkan bahwa dalam kasus ini, metode single exponential smoothing memiliki tingkat ketepatan yang lebih rendah. Namun, metode ini tetap bermanfaat untuk peramalan dalam data tanpa tren atau pola musiman yang kompleks. Metode selanjutnya yaitu double exponential smoothing atau Holtz model, di mana double exponential smoothing adalah metode forecasting yang digunakan untuk data dengan tren. Berbeda dengan single exponential smoothing yang hanya memperhitungkan level data, metode ini juga mempertimbangkan tren dalam data historis. Holtz model menggunakan 2 parameter smoothing, yaitu yang pertama level atau alpha untuk menghaluskan data aktual, dan tren atau beta untuk menangkap pola kenaikan atau penurunan dalam data. Metode ini sangat berguna jika data menunjukkan pola tren yang cukup jelas, namun tanpa pola musiman yang kompleks. Sekarang kita langsung saja masuk ke langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, klik menu Start, kemudian klik Time Series, dan klik Double Exponential Smoothing. Setelah itu akan muncul kotak Double Exponential Smoothing, dan yang pertama kita masukkan nilai C2 atau demand-nya, lalu klik Select, kemudian klik Specified Weight, dan masukkan nilai levelnya sebesar 0,054, dan untuk trennya sebesar 0,1. Lalu kemudian centang kotak Generate Forecast, dan masukkan Number of Forecast-nya sebesar 4, serta Starting from Origin-nya sebesar 36 untuk menentukan titik awal perhitungan. Agar periode ditampilkan pada sumbu waktu, klik Time, kemudian klik Stem, dan klik periode. Kemudian di-select, dan klik OK. Kemudian untuk melihat hasil smoothing pada grafik, klik Graphs,
kemudian klik plot smooth versus actual, dan klik OK. Agar hasilnya lebih lengkap, klik results, lalu klik summary table and results table. Kemudian klik OK. Setelah semua pengaturan selesai, klik OK. Dan hasil peramalan menggunakan metode double exponential smoothing akan muncul. Grafik akan menunjukkan data aktual serta hasil peramalan dengan tren yang diperhitungkan. Dari hasil peramalan yang dilakukan diperoleh forecast selama 4 periode ke depan dengan nilai yang pertama yaitu 4.356 unit, yang kedua yaitu 4.348 unit, yang ketiga yaitu 4.340 unit, dan yang keempat yaitu 4.332 unit. Selain itu, kita juga dapat mengevaluasi tingkat akurasi metode ini dengan melihat nilai errornya. Dari perhitungan, diperoleh nilai MAPE atau Mean Absolute Percentage Error sebesar 7, nilai MAD atau Mean Absolute Deviation sebesar 311, dan nilai MSD atau Mean Squared Deviation-nya sebesar 124.214. Dibandingkan dengan metode single exponential smoothing, metode double exponential smoothing lebih cocok digunakan untuk data yang memiliki tren karena mempertimbangkan pola kenaikan atau penurunan dalam data historis. Kemudian lanjut ke metode berikutnya yaitu Winters Model, di mana Winters Model adalah teknik forecasting yang digunakan untuk data yang memiliki pola tren atau musiman. Metode ini menggabungkan 3 komponen utama dalam perhitungan peramalan, yaitu yang pertama level atau alpha untuk menghaluskan data aktual, kemudian tren atau beta untuk menangkap pola kenaikan atau penurunan dalam data, dan yang ketiga menggunakan seasonality atau gamma untuk memperhitungkan pola musiman yang berulang. Metode ini sangat cocok digunakan untuk data yang memiliki pola musiman, misalnya permintaan produk yang meningkat pada waktu tertentu setiap tahun. Sekarang kita langsung saja masuk ke langkah-langkah pengerjaannya. Pertama, klik menu Start, kemudian klik Time Series, dan klik Winters Method. Selanjutnya akan muncul kotak Winters Method, di mana pertama kita akan masukkan pada bagian variabel, yaitu nilai C2 atau demand-nya, lalu diklik Select, kemudian masukkan nilai seasonal length-nya sebesar 12, di mana nilai 12 menunjukkan sesuai pola musiman tahunan yang terjadi setiap 12 bulan sekali. Selanjutnya, kita klik Additive pada bagian method type-nya, dan kita masukkan nilai dari masing-masing level, trend, dan seasonalnya. Untuk level, kita masukkan nilai 0,054. Untuk trend, kita masukkan nilai 0,1. Dan untuk seasonal, kita masukkan nilai 0,9. Kemudian, kita klik kotak pada Generate Forecast, dan memasukkan nilai number of forecast-nya sebesar 4, dan starting from origin-nya sebesar 36. Kemudian, untuk menampilkan periode pada sumbu waktu, kita klik Time, lalu kita pilih Stamp, dan kita masukkan nilai C1 atau periode, lalu diklik Select, dan OK. Agar kita bisa melihat grafik hasil peramalan, kita klik Graphs, kemudian kita klik Plot Smooth versus Actual, dan kita klik OK. Selanjutnya, agar melihat hasil lebih lengkap, kita klik Results, kemudian klik Summary Table and Results Table, kemudian klik OK. Setelah semua pengaturan selesai, kita klik OK, dan hasil peramalan menggunakan metode Winters Method akan muncul, di mana grafiknya akan menunjukkan data aktual serta hasil peramalan yang mempertimbangkan tren dan pola musiman. Berdasarkan hasil peramalan yang dilakukan menggunakan Winters Method, diperoleh forecast selama 4 periode ke depan dengan nilai yang pertama yaitu 4.314 unit, yang kedua yaitu 4.598 unit, yang ketiga yaitu 4.762 unit, dan yang keempat yaitu 4.799 unit. Selain itu, kita juga dapat mengevaluasi akurasi metode ini dengan melihat nilai errornya. Dari perhitungan diperoleh nilai MAP-nya sebesar 8, atau nilai Mean Absolute Percentage Error-nya sebesar 8, kemudian nilai MAD-nya atau Mean Absolute Deviation-nya sebesar 347, dan nilai MSD atau Mean Squared Deviation-nya sebesar 154.125. Jika dibandingkan dengan metode forecasting lainnya yang telah kita bahas, double exponential smoothing memiliki
nilai MAPE terkecil yaitu 7, yang berarti metode ini memiliki tingkat error yang lebih rendah. Kemudian Winters method cocok digunakan ketika ada pola musiman yang kuat dalam data. Sehingga single dan double exponential smoothing lebih cocok untuk data dengan tren tanpa pola musiman yang jelas. Jadi pemilihan metode forecasting sangat bergantung pada pola data yang kita miliki.